Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Salsabila Sari, NPM 19111001089. Saya mahasiswa dari jurusan PGMI kelas H semester 4. Di sini saya merupakan salah satu anggota dari kelompok 7 yang akan mempresentasikan ruang dan waktu dalam sejarah. Baiklah teman-teman, di dalam ruang dan waktu dalam sejarah itu meliputi manusia dan sejarah, di mana sejarah itu merupakan ilmu tentang manusia, namun juga bukan tentang cerita masa lalu manusia secara keseluruhan. Keterkaitan antara manusia dengan sejarah juga dapat digambarkan pada peran sejarah dalam proses pembentukan sifat-sifat kemanusiaan yang berujung kepada pembentukan jati diri manusia. Manusia dan sejarah itu tidak dapat dipisahkan karena sejarah tanpa manusia itu adalah hayalan. Manusia dan sejarah itu merupakan satu kesatuan dengan manusia sebagai suatu subjek dan objek dalam sejarah. Sederhananya, sejarah itu adalah suatu bidang yang mempelajari tentang apa yang kita lakukan, apa yang kita pikirkan, dan apa yang kita ucapkan manusia pada masa lalu. Tahukah teman-teman, pada umumnya para ahli sejarah sepakat untuk membagi peranan dan kedudukan sejarah yang terbagi atas 3 hal. Yang pertama, itu sejarah sebagai peristiwa, yang artinya sesuatu yang terjadi pada masyarakat manusia di masa lampau. Sejarah sebagai peristiwa itu memiliki makna yang sangat luas dan beragam. Keluasan dan keanekaragaman tersebut sama dengan luasnya kehidupan manusia. Yang kedua, itu ada sejarah sebagai ilmu, di mana sejarah sebagai ilmu ini menyangkut kedudukan sejarah sebagai bagian dari ilmu sosial atau ilmu humaniora yang berkembang di sekitar makna dan hakikat yang terkandung dalam sejarah. Selanjutnya, yang terakhir yaitu yang ketiga, itu ada sejarah sebagai cerita. Dengan demikian, sejarah sebagai cerita itu merupakan sesuatu karya yang dipengaruhi oleh subjektivitas sejarawan. Selanjutnya, kita akan membahas ruang dan waktu di dalam sejarah. Ruang adalah tempat di permukaan bumi, baik secara keseluruhan maupun hanya sebagian. Batas ruang dapat diartikan sebagai tempat dan unsur-unsur lainnya yang mempengaruhi kehidupan di permukaan bumi. Selain membahas manusia dan masyarakat, sejarah juga melibatkan hal lain yaitu waktu. Waktu menjadi konsep penting dalam ilmu sejarah. Konsep waktu dalam ilmu sejarah meliputi 4 hal. Yang pertama itu ada perkembangan, yang kedua itu ada keberlanjutan atau kesinambungan, yang ketiga itu ada penanggulangan, dan yang keempat itu ada perubahan. Konsep waktu mempunyai arti masa atau periode berlangsungnya perjalanan kisah kehidupan manusia. Waktu dapat dibagi menjadi 3, yaitu waktu lampau, waktu sekarang, dan waktu yang akan datang. Dengan demikian kita memahami ruang dan waktu tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan manusia. Waktu atau dimensi temporal memiliki 2 makna, yakni makna yang pertama itu makna denotatif dan makna yang kedua itu ada makna konotatif. Dengan demikian, ketiga konsep tersebut yaitu ruang, waktu, dan manusia itu merupakan unsur penting yang tidak dapat dipisahkan dalam perubahannya. Selanjutnya kita akan membahas keterkaitan waktu dengan sejarah. Keterkaitan antara waktu dengan peristiwa sejarah itu meliputi 4 hal. Yang pertama itu ada perkembangan. Perkembangan masyarakat terjadi bila berturut-turut masyarakat bergerak dari satu bentuk ke bentuk yang lainnya. Biasanya masyarakat akan berkembang dari bentuk yang sederhana ke bentuk yang lebih kompleks. Yang kedua itu ada kesinambungan. Kesinambungan terjadi bila suatu masyarakat baru hanya melakukan adopsi lembaga-lembaga yang lama. Yang ketiga, itu ada penanggulangan. Penanggulangan ini terjadi bila peristiwa yang pernah terjadi di masa lampau terjadi lagi pada masa yang selanjutnya. Misal, jatuhnya kekuasaan Presiden Soekarno akibat aksi-aksi yang dilakukan oleh mahasiswa. Nah, yang keempat, itu ada perubahan, di mana perubahan ini terjadi apabila masyarakat itu mengalami pergeseran dan perkembangan. Selanjutnya, faktor-faktor perubahan sosial berdasarkan arah timbulnya pengaruh mempunyai 2 faktor. Faktor yang pertama itu adalah faktor internal yang meliputi dinamika penduduk, yaitu pertambahan dan penurunan jumlah penduduk. Adanya penemuan-penemuan baru yang berkembang di masyarakat, munculnya berbagai bentuk pertentangan atau konflik dalam masyarakat, dan terjadinya pemberontakan atau revolusi sehingga mampu menyulut terjadinya perubahan-perubahan besar.
Faktor yang kedua itu adalah faktor eksternal yang meliputi adanya pengaruh bencana alam, adanya peperangan baik perang saudara maupun perang antar negara, dan adanya pengaruh kebudayaan masyarakat lain. Selanjutnya kita akan membahas Indonesia dalam bingkai sejarah. Perkembangan sejarah Indonesia dalam sudut pandang waktu dan peristiwa diantaranya yaitu yang pertama ada kehidupan manusia purba di Indonesia yaitu prasejarah. Manusia prasejarah telah diungkapkan oleh para pakar sejalan dengan ditemukannya banyak data arkeologi khususnya bukti kehidupan prasejarah, muncul berbagai masalah yang perlu dipecahkan. Yang pertama yaitu jenis manusia purba. Kehidupan manusia purba di Indonesia diketahui melalui peninggalan fosil tulang belulang mereka. Ada beberapa jenis manusia purba yang pernah hidup di zaman praaksara. Yang pertama itu ada Meganthropus, yang kedua itu ada Pithecanthropus, dan yang ketiga itu ada Homo. Yang kedua ada kebudayaan manusia purba, itu meliputi dua kebudayaan. Kebudayaan pertama itu ada kebudayaan Pacitan, di mana kebudayaan ini berkembang di daerah Pacitan, Jawa Timur. Dan kebudayaan yang kedua itu ada kebudayaan Ngandong. Kebudayaan Ngandong ini berkembang di daerah Ngandong dan juga Sidoarjo dekat Ngawi. Di daerah ini banyak ditemukan alat-alat dari batu dan juga alat-alat dari tulang. Yang kedua itu ada kerajaan Hindu-Buddha di Nusantara. Masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia secara pasti itu belum diketahui, tetapi pada tahun 400 Masehi dipastikan agama Hindu-Buddha telah berkembang di Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan penemuan prastasti pada Yupa di Kalimantan Timur. Prastasi tersebut menunjukkan bahwa telah berkembang kerajaan Kutai di Kalimantan Timur. Kerajaan awal Hindu-Buddha itu meliputi kerajaan Kutai, kerajaan Tarumanegara, dan kerajaan Kauling. Ada pula perkembangan kerajaan Hindu-Buddha, yakni kerajaan Mataram kuno, kerajaan Sriwijaya, kerajaan Wangsa Isyana, kerajaan Kediri, kerajaan Singasara, kerajaan Majapahit, Buleleng di Bali, kerajaan dinasti Warmadewa, dan kerajaan Sunda yaitu Pajajaran. Yang ketiga, yang terakhir yaitu masuknya pengaruh Islam di Nusantara. Ada dua teori daerah asal yang membawa Islam ke Nusantara, yaitu teori Gujarat dan Mekah. Tetapi terdapat pula sejarawan yang mengatakan tiga teori, yaitu Mekah, Gujarat, dan Bengal. Teori lainnya yaitu dari Mekah, Gujarat, dan Persia. Asal-usul tokoh, pembawa, waktu, dan tempat Islamisasi pertama kali di Nusantara Indonesia masih menjadi perdebatan yang belum berkesudahan. Ajaran Islam yang diturunkan untuk mewujudkan kesejahteraan dan kebahagiaan umat Islam baik di dunia maupun di akhirat. Kondisi ini tidak hanya dialamatkan kepada umat Islam saja, melainkan seluruh isi alam. Baiklah teman-teman, apabila ada salah kata, perbuatan maupun ucapan yang telah saya sampaikan di presentasi kali ini, saya meminta maaf kepada Allah, saya mohon ampun, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.